Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Kami berasal dari kelompok 6 dan ingin membahas tentang kajian filosofis, teori, dan konsep dakwah. Saya, Octavia Gitasari, ingin membahas materi pertama yaitu tentang ontologi dakwah. Ontologi dakwah dibagi menjadi 3 poin, yaitu pengertian, landasan, dan juga prinsip-prinsip. Yang pertama adalah pengertian ontologi dakwah. Ontologi dalam filsafat dakwah adalah pemahaman atau pengkajian tentang wujud hakikat dakwah Islam dari segi hakikat dakwah Islam itu sendiri. Dalam mengkaji program ontologis dakwah yang juga merupakan perhatian dari filsafat dakwah. Poin yang kedua adalah landasan ontologi dakwah. Landasan ontologi dakwah dibagi menjadi 2, yaitu aspek fenomenal dan juga aspek struktural. Dikatakan aspek struktural apabila menunjukkan bahwa ilmu dakwah disebut sebagai ilmu pengetahuan apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur. Aspek fenomenal menunjukkan ilmu dakwah yang memuajantakan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk sebagai masyarakat atau kelompok elit. Dan poin yang ketiga adalah prinsip-prinsip ontologi dakwah. Di sini prinsip ontologi dakwah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manusia, Islam, dan juga dakwah dan hidayah. Yang pertama adalah manusia, yaitu sebagai pelakunya, dan yang kedua adalah Islam sebagai pesan yang ingin disampaikan, dan yang ketiga adalah dakwah dan hidayah atau wujud dari semua proses yang ada itu bertujuan sebagai dakwah dan juga hidayah. Sekian dari penjelasan saya. Untuk seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tentang aksiologi dan epistemologi dakwah. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai aksiologi dakwah. Aksiologi dakwah ada 4 pembahasan. Yang pertama, ruang lingkup, latar belakang sejarah, pemahaman nilai, dan ciri-ciri nilai. Nah, ruang lingkup aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menganalisis tentang hakikat nilai yang meliputi nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keindahan, dan religius. Nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keindahan, dan religius sebagai objek material ditinjau dari sudut pandang hakikatnya. Francis 1963. Selanjutnya, latar belakang sejarah aksiologi. Aksiologi merupakan salah satu penemuan penting dalam filsafat dewasa ini. Aksiologi secara mendasar mengadakan perbedaan antara hakikat ada being yang dibahas di dalam ontologi dan hakikat nilai value. Filsuf pertama yang menjadi pelopor aksiologi adalah Lotze dari Jerman. Lotze menjelaskan ide tentang nilai tidak tergantung pada realitas indrawi abad 19. Ciri-ciri nilai. Yang pertama, nilai sebagai kualitas tidak empiris. Yang kedua, nilai sebagai objek minat universal. Dan yang ketiga, nilai bersifat pragmatis dan objektif. Nilai sebagai kualitas tidak empiris. Kualitas adalah suatu sifat dari suatu objek yang merupakan bagian dari objek tersebut dan dapat membantu untuk mengenalnya dan melukiskannya atau mendeskripsikannya. Selanjutnya, nilai sebagai objek minat universal, yaitu apabila seorang dalam memenuhi keinginan atau minatnya mempertimbangkan berbagai tanggapan penilaian, maka tentu akan ditemukan sikap setuju atau menentang. Nilai bersifat pragmatisme dan objektif. Pragmatisme mendasarkan nilai atas akibat-akibat, sehingga pandangannya tentang nilai juga didasarkan pada akibat. Selanjutnya, pemahaman nilai. Teori-teori pemahaman dan pengetahuan nilai di dalam aksiologi tergantung pada jawaban terhadap pertanyaan tentang hakikat pengetahuan, terutama hakikat cara memperoleh pengetahuan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Dwi Afrilia
Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang epistemologi dakwah. Epistemologi dakwah yang akan saya terangkan nantinya yaitu tentang pengertian dan model-modelnya. Epistemologi dakwah adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan. Secara bahasa, epistemologi artinya cara mendapatkan ilmu pengetahuan, dan dakwah artinya mengajak atau menyeru. Sehingga pengertian dari epistemologi dakwah adalah kajian filosofis terhadap sumber, metode, esensi, dan validitas atau kebenaran ilmu dakwah. Sumber menjelaskan asal-usul ilmu dakwah, sedangkan metode menguraikan bagaimana cara memperoleh ilmu tersebut dari sumbernya. Dan validitas dakwah adalah pengetahuan yang diperoleh dari sumbernya melalui metode ilmiah dan belum bisa disebut sebagai ilmu apabila belum teruji. Yang selanjutnya yaitu model-model epistemologi dakwah. Ada 3 macam model di sini, yaitu bayani, irfani, dan burhani, yang masing-masing mempunyai pandangan yang sangat berbeda tentang pengetahuan. Yang pertama, epistemologi bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Sedangkan secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi harus bersandar pada teks. Dengan demikian, sumber pengetahuan bayani adalah teks atau nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu tentang epistemologi irfani. Pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada tasif, terungkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Oleh karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan olah ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya, masuk dalam pikiran, dikonsep, kemudian dikemukakan kepada orang lain secara logis. Dengan demikian, pengetahuan irfani setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan. Tahap pertama yaitu persiapan, yang kedua tahap penerimaan, yang ketiga tahap pengungkapan dengan lisan atau tulisan. Yang terakhir adalah epistemologi burhani. Berbeda dengan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks suci, burhani sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks. Burhani mendasarkan diri pada kekuatan rasio, akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.